Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester genap, hari ini kita akan membahas tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, di mapel PPKN kelas 11 semester genap, hari ini kita membahas tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hakikat hubungan internasional. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hakikat perjanjian internasional. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mendeskripsikan peran organisasi internasional dalam hubungan internasional. Selanjutnya kita masuk di bab peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Kalian tahu nggak sih, apa sih makna dari hubungan internasional? Jadi hubungan internasional itu merupakan hubungan yang bersifat global atau meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Hubungan internasional merupakan jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara untuk saling melengkapi. Selanjutnya, pengertian hubungan internasional menurut undang-undang yang berisi yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 nomor 37 yang berisi hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintahan di tingkat pusat dan internasional, yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, lembaga daerah, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM, atau warga negara. Selanjutnya, 3 konsep hubungan internasional. Yang pertama ada politik luar negeri, dan yang kedua ada hubungan luar negeri, dan yang terakhir dari 3 konsep hubungan internasional yaitu politik internasional. Setelah ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan negara serta mewujudkan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Selanjutnya, kemudian Indonesia disebut sebagai negara yang berperan aktif dalam kegiatan internasional. Di bawah ini, setelah slide ini, ada beberapa contoh peranan negara Indonesia. Yang pertama yaitu ikut dalam menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Dan yang kedua, berperan dalam pengelolaan konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang mewujudkan kebersamaan dan semangat negara-negara Asia Afrika. Kemudian lahirlah Dasar-Sila. Kemudian lahirlah Dasar-Sila Bandung. Apa sih arti dari Dasar-Sila Bandung? Kalian tahu apa enggak? Jadi Dasar-Sila Bandung itu adalah 10 poin hasil pertemuan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 di Bandung. Jadi pernyataan ini atau pernyataan dari Dasar-Sila Bandung ini berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Itu adalah pengertian dari Dasar-Sila Bandung. Selanjutnya, Indonesia menjadi salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB tahun 1961. Dan yang terakhir yaitu aktif mengikuti pesta olahraga internasional seperti Asian Games, SEA Games, dan Olimpiade. Selanjutnya, hubungan luar negeri.
Hubungan luar negeri memiliki arti yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Apa sih manfaat hubungan internasional? Nah, manfaat hubungan internasional yang pertama yaitu bisa menguatkan posisi perdagangan. Yang kedua, dapat saling berbagi ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Dan yang ketiga, dapat menjalin kerjasama bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu saling memberi bantuan dalam bentuk sumber daya alam. Selanjutnya, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Jadi, suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya itu telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Nah, kemudian perlu kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain, karena faktor yang pertama ada faktor internal. Ini, faktor internal, yaitu yang pertama adanya kepentingan nasional yang nggak bisa dipenuhi kalau cuma dilakukan di dalam negeri, baik yang bersifat ekonomis, politik kultural, ataupun keamanan. Yang kedua, yaitu keinginan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan nasional. Dan yang terakhir, yaitu keinginan untuk bisa menjalin hubungan politik dan pemerintahan, dan memperoleh dukungan dari negara lain. Itu adalah lingkup faktor internal. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu adanya perbedaan kemampuan atau skill dalam pemahaman ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Yang kedua yaitu adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan pendapat negara. Itu adalah lingkup faktor eksternal. Selanjutnya, politik internasional. Politik internasional itu merupakan objek yang memiliki kajian politik internasional. Juga merupakan kajian politik luar negeri, di mana keduanya menitik beratkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan, serta user power. Sedangkan, saya ulangi lagi, politik internasional yaitu objek yang menjadi kajian politik internasional juga merupakan kajian politik luar negeri. Nah, di mana keduanya ini menitik beratkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan, serta unsur power. Sedangkan mereka yang memandang tindakan tersebut di atas disikapi dalam bentuk reaksi atau tanggapan negara lain terhadap negara tersebut. Nah, maka berhubungan dengan politik internasional atau proses interaksi antara dua negara atau lebih. Kemudian, kata lain dari politik internasional juga bisa digambarkan sebagai arena atau interaksi dari berbagai politik luar negeri. Nah, contohnya politik internasional yang terjadi pada era Perang Dingin adalah pergelaran kekuatan antara blok Barat atau Amerika dan blok Timur Uni Soviet. Dalam menyikapi situasi tersebut, Indonesia menerapkan politik luar negeri yang sifatnya bebas aktif, dengan tidak memihak salah satu blok yang berseteru. Seperti itu. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, politik luar negeri adalah seperangkat cara untuk digunakan dan dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dengan memiliki tujuan untuk mencapai tujuan negara serta terpenuhinya kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, mengenai tujuan negara, yaitu berbunyi ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selanjutnya, tujuan dari politik luar negeri bangsa Indonesia menurut Muhammad Hatta ada 4, yaitu yang pertama mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, dan yang kedua mendapatkan berbagai barang yang dibutuhkan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat dan mencukupi kebutuhan rakyat sendiri. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan perdamaian internasional, dan yang terakhir dari tujuan politik luar negeri bangsa Indonesia yaitu meningkatkan persaudaraan sehingga bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara Indonesia. Selanjutnya, bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa yang disebut sebagai PBB. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Dan yang ketiga yaitu keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB. Dan yang terakhir, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Selanjutnya, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG. Apa sih ATHG itu? Jadi ATHG itu A adalah ancaman, T tantangan, H hambatan, dan G adalah gangguan. Mari kita jelaskan satu persatu. Ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Itu adalah ancaman. Selanjutnya, tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan yang bersifat menggugah kemampuan. Selanjutnya, hambatan merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang terakhir, G, gangguan, itu merupakan usaha dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, itu adalah ancaman terhadap integrasi nasional yang selalu dihadapkan oleh ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Seperti itu. Selanjutnya, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap IPOLEK Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Apa sih kepanjangan dari IPOLEK Sosbud Hankam? Kepanjangan dari IPOLEK Sosbud Hankam itu adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang pertama yaitu mengembangkan demokrasi politik. Dan yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Dan yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Selanjutnya, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menegakkan supremasi hukum, dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Dari sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya.
yaitu kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Jadi di antaranya yang memegang peran penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Seperti itu. Untuk strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, yaitu ada kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional digunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang terakhir, ada kewilayahan, yang artinya gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, di ujung materi, Bu Vena akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang sosial budaya. Yang kedua, bagaimana sikap seorang pelajar dalam mengatasi ancaman di bidang IPOLEK Sosbud Hankam? Apa tadi? Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, nomor 3, sebutkan 4 faktor pendorong tercapainya integrasi nasional. Nomor 4, sebutkan 4 faktor penghambat integrasi nasional. Dan yang terakhir, jelaskan pengertian nasionalisme dan patriotisme. Itu adalah tugas kalian. Jangan lupa ditulis di buku tulis PPKN, tulis identitas kalian. Jangan lupa, ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.